Seri Vivo Y35 memang pernah dirilis 7 tahun yang lalu, tapi Vivo Y35 yang dirilis di tahun 2022 ini menurut saya sangat menarik. Karena menurut saya Vivo Y series yang satu ini bagi saya terkesan lebih all out jika dibandingkan dengan Vivo Y series lainnya. Jujur kali ini saya lumayan sepakat jika Vivo menyebut Vivo Y35 ini sebagai all-rounder champion, khususnya di range harga 3 jutaan. Karena menurut saya meskipun Vivo Y35 ini mungkin belum menawarkan fitur terlengkap, tapi setiap fitur yang ada di sini semuanya sangatlah optimal, alias ngasih yang terbaik di kelasnya. Mulai dari 44 watt flash charge-nya sebagai yang tercepat di kelasnya, 8GB plus 8GB extended RAM yang juga menjadi terbesar di kelasnya, karena memberikan total RAM mencapai 16GB. Bodi IP54 yang tahan cipratan air dan goresan, durability baterai yang super awet mencapai hampir 20 jam di baterai tesnya, kualitas main kamera yang sangat bagus, dan ultra stable video yang sangat stabil seperti ini. Kalau menurut kamu saya lebay, mari kita buktiin aja bareng-bareng. Pertama kita mulai dari kualitas kameranya. Vivo Y35 ini punya triple rear camera dan 16MP front camera. Yang paling mengagumkan jelas di main kameranya, khususnya di mode 50MP dan Super Night Mode yang ngasih detail cakep banget, dynamic range luas, dan AI-nya mantep banget buat nanganin backlight. Sangat memuaskan untuk kamera di range harga 3 jutaan. Autofokusnya cukup cepat dan algoritma AI-nya sangat tangguh di segala jenis kondisi, baik overexposure maupun underexposure semuanya dilahap dengan baik. Bahkan bisa saya bilang ini adalah salah satu kamera terbaik di range harga 3 jutaan. Cuma memang auto exposure-nya aja yang sedikit lambat, tapi memang termasuk jarang terjadi miss. Mode portraitnya juga mantap. Separasi objek dengan background sangat rapi, bokehnya deep dan detailnya cakep. Bahkan di kondisi backlight pun lagi-lagi masih terasa tangguh, nggak terlihat overexposure. Selain itu disediakan juga bokeh flare portrait yang bisa ngasih efek cahaya bokeh motifnya berubah jadi love atau star kayak gini. Nah, sayangnya masih belum ada kamera wide angle aja di sini. Tapi untungnya setelah saya tes main kameranya ini punya angle pengambilan gambar yang cukup luas. Jadi lumayan menutup absennya lensa wide di Vivo Y35 ini. Kalau kamera makronya sih menurut saya tergolong standar-standar aja. Masih bisa capture dengan baik selama penerangan cahayanya cukup. Selain main kameranya yang mantap, saya cukup kagum sama fitur ultra stable videonya yang benar-benar sangat stabil meskipun masih pakai EIS. Coba lihat ini. Kestabilannya mantap banget, frame rate-nya cukup smooth, dan auto exposure-nya juga tergolong bagus. Padahal ini kita capture direct ke sinar matahari. Mantap. Cuma memang video recordingnya masih mentok di 1080p 30 frame per second aja. Kalau kita ubah ke 60 frame per second, resolusinya auto ke 720p. Tapi overall video recordingnya termasuk memuaskan, khususnya jika kita aktifkan fitur ultra stable videonya, yang bisa saya bilang kestabilan EIS-nya ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Perlu dicontoh untuk smartphone lain yang masih pakai EIS juga supaya bisa stabil ini. Tapi tentu saja untuk video recording front kameranya masih belum bisa sestabil rear kameranya, dan tergolong standar-standar aja untuk 16MP front kamera. Masih terasa backlight juga. Beda dengan kualitas fotografi yang terasa lebih wah detail dan warnanya, masih cukup tangguh dalam melawan backlight. Bahkan mode bokehnya pun juga masih terasa bagus di front kameranya ini. Bahkan meskipun ada di kondisi minim cahaya di malam hari pun Super Night Selfie-nya masih cukup bisa diandalin. Di kondisi minim cahaya secara otomatis di bagian layar bakal menerangi bagian wajah seakan-akan pakai ring light. Main kameranya untuk kondisi malam hari juga masih sangat bisa diandalin. Di kondisi minim cahaya seperti ini bahkan masih belum membutuhkan mode malam sama sekali. Exposure-nya sudah cukup terang. Mode autonya masih tangguh di kondisi low light. Malah kalau kita aktifin mode malam jadi terasa overexposure. Jadi mode malamnya lebih cocok jika digunakan di kondisi pencahayaan yang lebih minim cahaya. Nah, di sini baru terasa signifikan perbedaan antara mode auto dan mode malamnya. Bukan hanya sekedar menambah brightness saja, tapi di sini kita bisa lihat jelas kalau di mode malamnya ini bisa menampilkan detail objek yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mode autonya. Meskipun keduanya sama-sama masih bisa capture penerangan yang minim. Overall mode malamnya ini mantap dan cukup berhasil, selama tidak ada di kondisi yang gelap total tentunya. Tapi overall bagi saya main kamera ini sangat menarik dan bisa diandalin di berbagai jenis kondisi pencahayaan, termasuk memuaskan untuk sebuah kamera di rentang harga 3 jutaan.
Selain kameranya yang cukup memuaskan, dari segi bodi dan desainnya kali ini juga sangat menarik. Impresi awal saya pertama kali hands-on adalah premium. Material bagus, desain bagus, dan sama sekali nggak terkesan murah. Punya desain mengotak ala 2,5D flat frame yang mengusung Vivo Dynamic Design. Dengan crystalline matte yang keset, nggak ninggalin bekas sidik jari sama sekali. Dan mantapnya lagi tahan sama goresan kayak gini. Selain itu juga sudah tersertifikasi IP54 yang tahan sama cipratan air maupun debu. Sehingga akan sangat awet untuk dipakai dalam waktu yang lama. Mantap sih. Apalagi sudah diuji juga dengan durability test sebagai berikut. Handheldnya juga terasa solid, cukup ringan dan tipis di genggaman tangan dengan ketipisan 8,28 mm dan berat 188 gram. Selain warna Agate Black yang saya review ini ada juga varian warna lain yaitu Dawn Gold. Di bagian samping ada Ultra Fast Side Fingerprint yang punya respon unlock sangat cepat, cuma perlu 0,24 detik saja. Dan modul kameranya ini juga cukup kekinian karena punya dua lensa berdimensi gede yang nambah kesan retro di dual stone step desainnya ini. Jujur dari segi desain ini adalah salah satu yang paling menarik di deretan Y series menurut saya. Tapi sayang kurang seimbang dengan desain display di bagian depannya yang masih punya bezel cukup tebal dan masih menggunakan model notch untuk front kameranya. Kalau saja bezelnya lebih tipis bakal menyempurnakan keseluruhan desain dari Vivo Y35 ini tentunya. Tapi meskipun masih belum menggunakan panel display AMOLED, kecerahan warna displaynya ini udah termasuk bright dan vivid karena menggunakan teknologi P3 color gamut yang lebih baik dari IPS biasa. 6,58 inch Full HD Plus 90Hz sunlight screen yang punya kecerahan maksimal di 550 nits. Masih tetap terang walaupun ada di bawah sinar matahari. Dan dengan adanya refresh rate 90Hz yang terasa smooth saat scrolling di sosmed yang didukung juga dengan Vantage OS 12. Sudah di IP3 color gamut yang punya warna vivid tapi tetap natural kayak gini. Nah, untuk speakernya sendiri masih mono, tapi untungnya masih tertutup rapat sama kualitas speakernya yang cukup bagus dan keras berkat audio booster 2.0-nya yang punya frekuensi sampai 72 desibel, serta dilengkapi juga dengan sertifikasi high-res audio. Jadi tetap terdengar jelas di tempat yang ramai sekalipun. Keunggulan selanjutnya ada di urusan daya. Buat kalian yang memang mencari smartphone dengan baterai super awet dan charging cepat, Vivo Y35 ini jelas sangat memuaskan. Karena ketika kita testing pakai PC Mark baterai test, ketahanan dayanya bisa mencapai 19 jam 40 menit. 5000 mAh baterainya ini jelas awet banget kalau buat dijadiin daily driver. Dan yang cukup mengejutkan saya, ketika dipakai untuk main game berat sekelas Genshin Impact selama 30 menit, baterainya juga cuma berkurang 9% aja. Padahal biasanya di smartphone lain bisa mencapai 11-15% penurunan dayanya. Selain itu kalau baterai habis pun masih ada 44 watt flash charge yang cuma perlu waktu sekitar 30 menitan aja buat isi ulang daya dari 0-70%. Mantap! Jelas di Vivo Y35 ini urusan daya nggak bakal lagi jadi kendala, dan sudah sangat optimal kalau menurut saya. Hal ini nggak lepas juga berkat chipset berfabrikasi 6 nanometer yang ada di Snapdragon 680 tentunya. Memang bukan yang tercepat di kelasnya, tapi untuk konsumsi dayanya jelas nggak perlu diraguin lagi. Selain konsumsi daya yang mantap, temperaturnya menurut saya juga baik, khususnya berkat adanya cooling system yang dibenamkan di dalamnya. Kita testing main game PUBG di setting grafik smooth high selama 30 menitan, temperatur maksimalnya ada di 40 derajat, terasa hangat aja di tangan. Dengan frame rate rata-rata di 29 frame per second, dengan touch response yang cepat dan gyro nggak ada delay. Dan saat kita testing Genshin Impact setting rata kiri 60 frame per second, selama 30 menitan temperatur maksimalnya ada di 42 derajat, masih terasa hangat aja dan nggak pernah overheat. Dengan frame rate rata-rata di 25 frame per second, frame drop sesekali saat banyak animasi di layar mencapai 23 frame per second. Masih playable meskipun belum terlalu optimal tentunya. Jadi saran saya kalau memang khusus buat main game sekelas Genshin Impact, bisa diaktifin fitur multi turbo 5.5-nya buat ngoptimalin performanya dan lebih minim sama lag atau frame drop. Antutunya mendapatkan skor di 280 ribuan dan ini hasil tes Geekbench-nya. Kesimpulannya dari segi performa memang chipset ini kurang cocok kalau buat digeber main game berat dengan grafis maksimal. Tapi memang lebih dalam tanda kutip jualan dari segi kestabilan dan durability baterainya yang mantap. Lebih cocok untuk daily driver yang awet dan stabil meskipun dipakai seharian penuh. Apalagi dengan kapasitas RAM yang gede banget ini dijamin nggak bakalan lelet. Meskipun buat multitasking sampai belasan aplikasi sekaligus. Internal storage-nya juga lumayan 128GB yang masih bisa ditambahkan slot hingga 1TB. Selain 2 slot SIM card tentunya. Tapi sayang fitur NFC masih absen di sini, jadi belum bisa dibilang punya fitur terlengkap. Seperti yang saya bilang di awal video tadi, meskipun Vivo Y35 ini belum bisa saya bilang punya fitur terlengkap, tapi menurut saya sebagai smartphone all-rounder, fitur-fitur yang diberikan di Vivo Y35 ini termasuk paling optimal di kelas harganya.
Kamera mantap, video recording bagus, performa stabil, RAM yang gede banget di kelasnya, baterai awet banget, charging cepet banget di kelasnya, dan desain mewah yang tangguh dan awet. Dengan bandrol harga di 3,3 juta, kali ini saya sepakat kalau Vivo Y35 ini masuk dalam salah satu jajaran all-rounder champion. Saya Fian, see you in the next videos.